Salam damai, salam kasih. Sapaan Gembala hadir bersama saudara. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan yang tidak henti-hentinya. Apapun yang kami alami, semua ada di dalam tangan anugerah Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Hadirlah dan tuntunlah langkah hidup kami. Karena hanya bersama dengan Engkau, kami dapat boleh mengalami kehidupan yang luar biasa. Bahkan boleh jadi saksi Tuhan bagi siapapun. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, saya Nathanael Khaning dari GKI Sulung, akan bersama-sama pagi ini atau hari ini kita akan bertemu dengan firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan untuk melihat ke-10 orang kusta yang Tuhan sembuhkan. Dikatakan di dalam Lukas 17 dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saudara, itulah 10 orang kusta yang ada di pinggiran kota. Dikatakan di perbatasan Samaria dan Galilea. Saudara, siapa orang kusta itu? Wow, kalau waktu itu sakit yang sangat mengerikan Begitu kena kusta, saudara, pasien ini walaupun punya relasi dekatnya dengan apapun siapapun, papa saya, mama saya, anak saya, kakek nenek saya, begitu kena kusta harus pergi, harus disingkirkan. Kenapa? Karena pada waktu itu kusta itu dianggap sebagai penyakit yang sangat menakutkan. Dapat kutukan dari Tuhan. Bahkan saudara, orang yang kena kusta itu boleh dinajis-najiskan. Boleh diludahi, nggak apa-apa. Nggak boleh campur. Harus tinggal jauh. Sampai kapan? Sampai sembuh. Kalau nggak sembuh, ya sudah. Mati di sana. Jadi orang yang kena kusta itu disingkirkan dari relasi sosial masyarakat. Orang yang sakit kusta dipinggirkan. Sama aja sudah nggak ada gunanya. Tinggal tunggu jadwal kapan matinya. Tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Tidak bisa beribadah dengan baik. Nggak bisa datang saudara ke sinagog atau ke bait Allah. Hanya ngumpul sama-sama kusta yang semua menunggu kapan matinya. Kapan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu saya bayangkan tidak ada relasi dengan Tuhan, putus, tidak ada komunitas yang sama-sama dengan dia. Betapa menderitanya dia. Bukan saja fisik yang lama-lama sakit dan kemudian mati. Tapi psikisnya, kejiwaannya, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan diperhatikan, kebutuhan dilayani. Semuanya tidak didapat. Hanya seorang diri yang betul-betul lonely, sepi. Oleh karena itu saudara, mereka pergi bersama-sama di tempat itu, sama-sama kustanya. Yang menarik apa saudara? Dicatat di sini bahwa di situ ada orang Yahudi dan ada orang Samaria. Padahal saudara, orang Yahudi dan orang Samaria itu musuhan. Kenapa? Karena dianggap orang Samaria itu bukan tulen asli Yahudi. Karena terjadi perkawinan, campuran dan sebagainya. Dan akhirnya mereka dipisahkan, bermusuhan.
Dan ketika permusuhan begitu kena kusta, yang menarik apa? Mereka bisa rukun. Rukun sama-sama, ya sudah tidak berkelahi, tidak bermusuh-musuhan, ya sama-sama menjalani kehidupan yang sama-sama akhirnya mati. Hanya ada satu harapan. Mereka berteriak pada Tuhan dengan, Tuhan tolonglah saya. Saudara, mereka hanya satu. Di tengah keburukan apapun, di tengah-tengah kegagalan hidupnya, masih ada satu harapan. Berteriak, Tuhan tolonglah saya. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang selalu berseru, Tuhan tolonglah saya. Tuhan memberkati saudara. Amin.